Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Gina Zakiah pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dipermudah, dilancarkan, dan dihindarkan dari gangguan dan hambatan apapun. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai bentuk penyakit dan virus berbahaya. Dan jangan lupa, siapkan alat tulis dan kefokusan kalian untuk memperhatikan materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai siklus akuntansi pada tahap pencatatan yang meliputi jurnal umum dan juga buku besar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahap pengikhtisaran yang salah satunya ialah meliputi neraca saldo. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama ialah siswa mampu menjelaskan pengertian neraca saldo, yang kedua, siswa mampu menguraikan fungsi neraca saldo, yang ketiga, siswa mampu menggambarkan bentuk neraca saldo, yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan cara menyusun neraca saldo, yang kelima adalah siswa mampu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa, yaitu pada neraca saldo. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari hari ini. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu neraca saldo. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan tujuan dari neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Adapun tujuan dari neraca saldo ialah untuk menguji apakah semua transaksi yang telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Ini merupakan pengertian dan tujuan dari neraca saldo. Selanjutnya ialah mengenai fungsi neraca saldo. Fungsi utama neraca saldo ialah untuk mengetahui semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Nah, adapun secara umum, fungsi neraca saldo ini tuh ada 4. Ada fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Kita akan bahas satu persatu mengenai 4 fungsi neraca saldo. Yang pertama yaitu fungsi persiapan. Nah, neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Ini merupakan dari fungsi persiapan. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Nah, fungsi pencatatan dalam neraca saldo dilakukan dengan mencatat data-data pada setiap akun dengan penyajian yang ringkas. Ini merupakan dari fungsi pencatatan. Yang ketiga ada fungsi koreksi. Nah, fungsi koreksi ini neraca saldo melakukan koreksi terhadap seluruh siklus akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya, kayak jurnal umum dan juga buku besar. Yang terakhir yaitu ada fungsi monitoring. Nah, dalam fungsi monitoring ini, neraca saldo berfungsi untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Nah, ini merupakan fungsi dari neraca saldo. Yang selanjutnya ada bentuk neraca saldo. Kita bisa lihat di sini ada kolom neraca saldo yang terdiri dari kode akun, nama akun, debit, dan kredit, di mana kode akun ini diisi dengan nomor akun yang kita kutip angkanya. Kayak misalnya kode akun 111 untuk kas. Nah, kolom keduanya nama akun ini tuh diisi dengan nama akun yang kita kutip angkanya. Kolom ini diisi sesuai dengan urutan kodenya. Kayak tadi misalnya 111 kode akunnya, maka nama akunnya adalah kas. Nah, yang ketiga ada debit. Nah, kolom debit ini diisi dengan jumlah saldo akun debit.
Yang terakhir ada kredit. Nah, kolom kredit ini diisi dengan jumlah saldo akun kredit. Nah, ini merupakan bentuk dari neraca saldo. Yang selanjutnya ada cara menyusun neraca saldo. Yang pertama, mencatat segala transaksi keuangan dalam jurnal umum dan buku besar. Jelas ya, sebelum kita melakukan pencatatan neraca saldo, kita harus mencatat transaksi keuangan dalam jurnal umum dan buku besar. Maka setelah itu kita langsung bisa buat neraca saldonya. Yang kedua ialah persiapkan neraca untuk mengecek keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Nah, tadi setelah mencatat jurnal umum dan buku besar, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan neraca atau kolom neraca untuk mengecek keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Yang selanjutnya, setelah kita mempersiapkan neraca, maka kita membutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar. Kayak misalnya akun kas, saldo akhirnya di debit sekian juta. Akun perlengkapan, saldo akhirnya di debit sekian juta. Nah, itu merupakan saldo akhir dari akun buku besar. Nah, setelah kita mengetahui saldo akhir dari semua akun buku besar, maka langkah selanjutnya adalah susun lembar kerja dengan mengisi nama akun dan saldonya. Kita langsung catat ya di neraca saldo. Nama akunnya apa aja dan saldonya apa aja, berapa gitu. Nah, setelah kita mencatat, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan kolom debit dan kredit harus seimbang. Jadi antara debit dan kredit ini tuh harus balance, tidak boleh tidak sama. Setelah kolom debit dan kredit dijumlah, kita membandingkan hasil totalnya. Apabila totalnya sama, maka ditutup. Sebaliknya, apabila totalnya tidak sama, maka kita harus cari kesalahannya terdapat di mana gitu untuk bisa diperbaiki. Nah, ini merupakan cara menyusun dari neraca saldo. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo atau pembuatan neraca saldo. Nah, sebelum membuat neraca saldo, kita harus mengecek dulu buku besar, saldo akhir di setiap akunnya ada berapa. Contohnya ini sudah ada buku besar di akun kas. Saldo akhirnya di debit 5.895.000. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Saldo akhirnya di debit 1.050.000. Selanjutnya ada peralatan, saldo akhirnya 6 juta di debit. Selanjutnya ada akun utang, saldo akhirnya 3.750.000 di kredit. Selanjutnya ada akun modal, saldo akhirnya 7.500.000 di kredit. Yang selanjutnya ada akun Stripe, saldo akhirnya 375.000 di debit. Dan yang selanjutnya ada akun pendapatan, saldo akhirnya 3.750.000 di kredit. Dan yang selanjutnya ada akun beban sewa, saldo akhirnya di debit 300.000. Dan yang selanjutnya ada beban perlengkapan, saldo akhirnya 1.200.000. Dan yang selanjutnya ada beban gaji, saldo akhirnya 112.500. Dan yang terakhir ada beban bunga, saldo akhirnya 67.500. Nah, sebelum membuat neraca saldo, maka kita harus mengetahui dulu saldo akhir di setiap akun dalam buku besar. Nah, setelah mengetahui saldo akhir dari semua akun buku besar, maka kita catat seperti ini biar lebih jelas dan lebih ringkas gitu. Nah, di sini sudah ada kan akun kas 5.895.000 di debit. Ada perlengkapan 1.050.000 di debit. Ada peralatan 6 juta di debit. Ada utang 3.750.000 di kredit. Ada modal 7.500.000 di kredit. Ada Stripe
375.000 di debit, ada pendapatan 3.750.000 di kredit, ada beban sewa 300.000 di debit, ada beban perlengkapan 1.200.000 di debit, ada beban gaji 112.500 di debit, dan ada beban bunga 67.500 di debit. Nah, ini merupakan saldo akhir dari semua akun buku besar. Nah, setelah mengetahui saldo akhir dari buku besar, maka langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan saldo ini ke kolom neraca yang telah kita buat. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, ini merupakan contoh neraca saldo dari buku jurnal dan buku besar sebelumnya. Nah, ada bengkel Ricky neraca saldo, di mana yang pertama ada nomor akun, maka kita catat nomor akunnya. Terus ada nama akun yang terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, utang, modal, fry, pendapatan, beban sewa gedung, beban perlengkapan, beban gaji, beban bunga. Nah, selanjutnya ada juga debit. Nah, ini tuh dicatat akun-akun yang bersaldo di debit. Ada kolom kredit, ini tuh dicatat saldo dari akun-akun yang saldonya ada di kredit. Nah, setelah kita mencatat nama akun dan saldo debit kreditnya, maka kita tinggal menjumlahkan. Di debit ada berapa jumlahnya dan di kredit ada berapa jumlahnya. Setelah dijumlahkan debit dan kredit, maka kita lihat ini di debit 15 juta dan di kredit ada 15 juta. Otomatis hasil debit dan kreditnya itu sama, balance. Dalam artian, maka neraca saldo kali ini tuh bisa ditutup, tidak perlu dicari kesalahannya terdapat di mana karena sudah balance. Nah, terus gimana kalau misalnya neraca saldonya itu tidak seimbang atau tidak balance? Nah, kalau hasil neraca saldonya tidak balance, maka kita harus cari kesalahannya di mana supaya si hasil dari neraca saldo ini tuh balance atau seimbang. Jika misalnya kalian membuat neraca saldo dan hasilnya tidak balance, maka ini adalah cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Yang pertama, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlahkan ulang sisi debit dan kredit. Nah, cara menemukan kesalahan yang pertama, kalian harus periksa lagi neraca saldonya dengan menjumlahkan sisi debit dan kredit. Takutnya ada yang keliru dalam penjumlahan. Setelah itu, apabila masih salah, maka kalian harus periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkannya terhadap saldo buku besar. Kalian harus mengecek dulu saldo di setiap akun buku besar apakah sudah sesuai dengan neraca saldo ataukah ada perbedaan, ada keliru yang membuat hasil neraca saldonya tidak seimbang. Nah, selanjutnya apabila terjadi kesalahan yaitu cocokkan kembali jumlah saldo buku besar dengan sumber pencatatan atau jurnal umum. Misalnya kalau neraca saldo dan buku besar itu sudah sama, tidak ada kesalahan, maka berarti itu ada kesalahan di sumber pencatatan atau jurnal umum. Kita kembali lagi jurnal umumnya, dicek lagi apakah sudah benar atau terdapat kesalahan yang keliru. Nah, setelah itu yaitu kembali teliti kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal umum. Nah, ini merupakan cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo apabila kita membuat neraca saldo yang hasilnya itu tidak seimbang atau tidak balance. Nah, teman-teman, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan neraca saldo. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar atau di grup WhatsApp untuk kelas 12 IPS 5. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian, ditutup saja dengan doa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.